Boleh dong tepuk tangan sekali lagi kita undang ini dia ada Dr. Luar Igusti Rai biasa. Putra Wiguna SPKJ dan kita juga undang Dr. Nes Nimade Dian Sulistiowati MKap SPKJ. Oke. Oke. Boleh di tengah-tengah Ibu Dian dan juga Dr. Ai. Duduk Kak. Kita duduk sebentar. Boleh nggak kita tukar posisi? Oh boleh boleh. Karena ada contekanku di HP. Nih HP-ku di Oke. sini. Kak Dwika ini lucu ya. Dia berpikir dulu, aku kayaknya harus bertukar ya. Ya silakan duduk. Oke. Oke. Baiklah. Kembali lagi dalam acara Teman Baik Talk Show. Ini adalah talk show teman baik. Jadi kita udah live di Zoom. Boleh tahu nggak panitia berapa jumlah teman-teman yang sudah bergabung di Zoom? Oh ada 100 juta orang. Wah banyak sekali, Wah, luar biasa. Luar biasa sekali Barito. 100 juta orang. Wah kita bisa lihat nih. Iya. Ada Kenanga, ada Jihan, Aha. ada Galuh Parahita. Oke. Hi, Banyak everyone. sekali. Halo semuanya. Selamat pagi, terima Selamat kasih sudah pagi. bergabung dalam acara ini dan juga dalam Zoom kali ini. Dan kali ini kita bakalan bincang-bincang santai Iya. bersama dengan teman-teman kami, yaitu ada Dr. Rai dan juga Budian, yang kali ini temanya itu adalah menjadi teman baik. Wah, menjadi teman baik untuk diri sendiri. Untuk memulai kali ini, karena yang briefing lebih awal dari sampai dengan selesai itu adalah Kak Dwika. Jadi silakan Kak Dwika. Oke. Nanti aku akan mengalir mengikuti alurnya seperti Iya. apa. Makasih ya Yogi ya. Jadi nih ya, saya memang MC abal-abal, tapi nggak apa-apa lah. Kita mulai dari, biasanya ya, mulainya itu dari perkenalan CV pembicara Yes. gitu. Jadi saya akan memperkenalkan CV, maaf ya Dokter Rai ya. Iya singkat aja, beliau adalah Dr. Igusti Rai Putra Wiguna SPKJ. Mau tahu nggak tanggal lahirnya? Rahasia. Aku cuma perlu tahu tahunnya aja sih. 1981. Berapa? Iya, 81. 81. Wah, Iya. seumuran kakakku enggak sih. Oke, jadi beliau menamatkan ya studi menjadi seorang psikiater di tahun 2014. Dan saat ini beliau menjadi founder, banyak sekali sebenarnya beliau ini berperannya. Oke, singkat aja. Founder komunitas Schizophrenia Simpul Bali, ada founder Bali Bersama Bisa, Yayasan Teman Baik Nusantara. Ada lagi dok? Udah. Dan juga menjadi mentor ya untuk komunitas bipolar gitu dan aktif memberikan seminar gitu. Saat ini beliau berpraktek, ini penting banget dikasih tahu, berpraktek di SMC. Sudirman Medical Center di Oh, Sudirman. di Sudirman dan ya. Pasar. Oke. Betul. Dan yang Lengkap. kedua, Mhm. kita perkenalkan Ibu Nurse Dian. Oke, silakan Kakak Ini Yogi. ya, tapi sebelum itu Kak Dwi kayak aku mau cerita dulu. Ini Yogi? adalah pengalaman malu banget ya. Oke. Jadi waktu itu aku lagi di kampus. Kemudian aku lihat Budian ini jalan-jalan gitu. Budian tuh kayak ngeliatin aku, kayak kenal aku dan aku kayak ini siapa ngeliatin aku senyum-senyum gitu. Aku tuh kenal itu kah gitu kan. Kayaknya Budian pernah cerita ini ke aku. Terus jalan terus dia Budian nyamain Yogi ya. Iya, mohon maaf dengan siapa ya? Lancang sekali kamu Yogi. Dengan Budi, astaga ya ampun, di saat itu juga urat maluku langsung tumbuh gitu ya. Benar-benar malu. Dan aku tanya, Budian ngapain di sini? Oh suami saya kerja di sini. Astaga ternyata suaminya adalah dosen di sana. Malu banget sumpah. Budian saya masih punya topeng di sini Budian, masih bisa berhadapan dengan Ibu Dian. Dan kali ini seperti biasa kita perkenalkan dulu. Jadi Ibu Dian ini nama di akta kelahirannya itu adalah Nimade Dian Sulistiowati. Lahirnya di kota Jakarta, selepas SMA ini pada tahun 2002 mulai menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia di UI. Dan juga pernah bergabung dengan RS Kasih Ibu Kedongan serta mengajar di Stikes Bina Usahda pada tahun 2007. Sebelum akhirnya bergabung menjadi staf dosen di Prodi Keperawatan Universitas Udayana pada tahun 2008. Dan menempuh pendidikan magister dengan peminatan keperawatan jiwa di Fakultas Ilmu Keperawatan UI dan juga melanjutkan pendidikan spesialis keperawatan jiwa pada fakultas yang sama pada tahun 2009 sampai dengan 2013.
Bergabung juga sebagai pengurus Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Provinsi Bali sejak tahun 2015 hingga saat ini dan aktif menjadi narasumber pelatihan seminar tentang kesehatan jiwa pada tenaga kesehatan di Provinsi Bali dan di luar Bali. Dan pada hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng bersama dengan Dr. Ai dan juga Ibu Dian. Betul. Yang tentunya Bu Dian nanti jangan cerita-cerita sama orang lain pengalaman kita ya Bu Dian ya. Ini kayaknya udah seluruh masyarakat tahu deh Yogi. Kamu tahu kan yang hadir kan 100 juta orang. 100 juta orang ya. Sedangkan penduduk Indonesia aja kurang lebih segitu juga kan ya. Astaga, baiklah kalau gitu. Silakan Kak Duika untuk memulai. Oke, baik. Wah, sepertinya mereka udah nggak sabar nih Iya. ya untuk mendengarkan topik talk show hari ini. Sekarang saya mau bincang-bincang dulu nih dari Dr. Ai dulu yang pribadi ya. Menurut Dr. Ai sendiri, oke. Apa yang lucu? Ya, jadi menurut Dr. Ai sendiri, Dr. Ai udah menjadi teman baik belum untuk diri sendiri? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Penting. Sebentar, saya tanya dulu diri saya yang lain. Sudah ya, saya jadi teman baik. Beberapa seringnya sudah ya, seringnya sudah. Walaupun beberapa kali perlu dipertanyakan kembali, gitu nggak sih? Betul. Nah, udah kan? Udah. Sudah saya jawab. Oke, jadi sudah bertanya dengan dirinya yang lain. Iya. Katanya Terus sudah. Ternyatanya, sebagian besar iya. Oh, sebagian besar Sebagian besar, iya. Jadi timbul pertanyaan nih Dokter Rai, yang sebagian belumnya itu ngapain? Kelilingkah dia? Atau bagaimana? Sebagian yang lain tuh kadang-kadang lupa juga. Ah, Ya, oke. sama lah kalau kita tanya siapa sih teman paling baiknya? Oh si ini ya kan. Nah itu si ini tuh akan terus jadi teman baik sepanjang waktu nggak juga. Oke. Ya. Kadang-kadang dia nyebelin juga. Oke. Gitu juga lah ke diri kita kan. Belum bisa 100% untuk bisa jadi teman baik seterusnya. Gitu. Oke, ini penasaran ya. Aku kepingin tahu kalau boleh digosip-gosipin siapa sih teman yang nggak baiknya Dokter Rai? Enggak ya, bukan di sini temanya ya. Oke, lanjut. Bukan, maksudnya gini, kita kan harus fleksibel ya. Aha, Nggak ada aha. tuh satu orang tuh 100% teman baik. Oh, ya kan? oke. Terus yang lainnya tuh 100% ada lawannya teman baik apa? Teman kurang baik. Yang lainnya tuh 100% musuh gitu. Aha, Nggak aha. juga. Jadi sebenarnya setiap orang tuh punya sisi teman baiknya. Oke. Ya kan? Ada yang lebih besar porsi teman baiknya, ada yang lebih besar musuhnya. Ya, Ya kan? ini aku Gitu. setuju sih ya. Ini juga terjadi dalam setiap hampir semua ya. Betul. Tapi jujur deh, dulu dari kita sejak kecil sampai sekarang, pernah nggak ngalamin? Dulu baru ketemu tuh musuhan banget, tapi lama-lama kenal, akhirnya jadi teman baik. Iya, kita benar-benar. sekarang gitu. Iya, benar, Teman benar. baik saya sekarang ini begitu juga. Waktu ketemu pertama kali nyebelin banget ya kan. Sering bertengkar, tapi lama-lama kemudian kita bisa memahami, sekarang jadi teman yang paling baik buat diri kita. Iya, apakah musuh itu adalah teman baik yang tersembunyi? kita tidak pernah tahu itu ya. Kita tidak pernah tahu itu. Baiklah, itu dia dari seginya Dokter Rai ya. Kalau dari Budian sendiri nih terkait dengan teman apa sih menurut Budian sebenarnya di CV ada teman baik itu menurut Budian itu apakah kita kah atau hanya ada di diri kita kah atau ada di keluarga kita kah atau ada di mana sebenarnya teman baik? Oke, kalau teman baik ya kan definisi teman baik itu tergantung kita ya, kita yang membuat definisinya. Jadi kalau misalnya di Yogi nanya sama saya, teman baik itu adanya apakah keluarga aja, ya bisa siapa saja. Oke. Ya, bisa kita sendiri jadi teman baik kita gitu. Atau bahkan mungkin di dalam rumah kita juga ada yang bisa jadi teman baik kita. Artinya saat kita punya masalah, dia bisa paling tidak menjadi pendengar aja saat kita pengen cerita. Sehingga kita menjadi lebih nyaman setelah itu. Oke. Atau bahkan mungkin bisa di luar dari keluarga ya, bisa dari teman atau bahkan bisa guru atau bahkan teman kerja dan lain sebagainya. Jadi siapa aja bisa jadi teman baik seperti yang Dokter Ai bilang. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan ya. Nah, tema kita pada hari ini menjadi teman baik untuk diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang perlu kita ketahui tentang menjadi teman baik untuk diri kita sendiri ini? Mungkin boleh dari Budian dulu. Apa ya? Untuk jadi teman baik ya,
Sama lah, kalau kita mau jadi teman baik untuk orang lain, kita harus bisa jadi teman baik untuk diri kita sendiri dulu. Artinya kita harus kenal nih, saat kamu misalnya ketemu sama orang yang mau curhat, kamu harusnya refleksi dulu. Saat ini saya nyaman dengan posisi yang memang nyaman gak untuk mendengarkan keluh kesah orang lain. Nah jangan sampai akhirnya kita memaksakan untuk menjadi teman baik, padahal kita sendiri belum menjadi teman baik untuk diri kita pada saat itu. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya kalau kita memaksakan diri, tadinya kita ingin menjadi pendengar yang baik, akhirnya malah menjadi suatu masalah untuk teman kita yang tadi kita ngajak ngobrol. Itu sih yang penting. Ini menarik ya, mungkin bisa Dokter Ai juga bisa nambahkan terkait tentang bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi diri kita ini kalau kita ini sebenarnya sudah baik sama diri kita sendiri nih Dok. Nah, caranya gampang sebenarnya, ya. Yang benar, yang nggak benar susah. Ini mau yang mana nih? Yang benar dulu dong. Yang benar ya. Jadi gini, coba kita tanya ke diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukan hal yang sama, ya, memperlakukan diri kita sama seperti kita memperlakukan teman baik kita? Banyak orang tuh merasa lebih gampang kok sebenarnya jadi teman baik buat diri sendiri daripada orang lain. Enggak juga, banyak orang yang punya problem di mana banyak punya teman baik, ya kan? Tapi nggak bisa jadi teman baik untuk diri kita sendiri. Pertama nih, misal pertanyaan pertama. Kalau misalnya teman baik kita gagal, misalnya ikut kompetisi terus gagal. Biasanya apa yang kita omongin? Biasanya udah nggak apa-apa, yang penting kamu udah berusaha, ya kan? Itu mah tergantung, ya kan, selera jurinya dan sebagainya. Coba kalau kita yang gagal, bisa nggak ngomong begitu sama diri kita sendiri? Dok, saya jawab, Dok. Seringan enggak biasanya, ya kan? Benar. Akhirnya dasar enggak guna, ya kan gitu. Artinya apa? Kita belum bisa menjadi teman baik untuk diri kita sendiri. Jadi pertanyaan paling penting seperti itu. Jadi setiap kali kita menghadapi sesuatu tinggal tanya, kalau ini kejadian pada teman baik saya, ini apa yang saya omongin? Udah sama enggak omongannya? Oke. Gitu. Ini menarik ya, karena kalau saya sendiri juga kalau dipikir-pikir kemarin tahun lalu habis ikut kompetisinya gagal pula gitu. Kalau dipikir-pikir iya juga ya, kok rasanya kesel ya nggak berhasil ya, nggak sesuai memenuhi ekspektasi orang-orang gitu. Dan ternyata itu juga sulit juga dilakukan terhadap diri sendiri gitu. Nah, boleh dong dibagi cara memulainya biar kita bisa kembali nih untuk peduli dan juga menjadi teman baik untuk diri kita sendiri. Treatment awalnya itu yang kayak gimana sih Dok? Apakah awal mulanya harus menyayangi diri sendiri, elus-elus kah? Atau mungkin kita beliin makanan kah yang enak? Atau kita harus ngapain gitu? Karena itu yang kita banyak yang kurang tahu ya. Awal mulai harus dilakukan gitu. Ya. Nah gini. Ini sebenarnya ada tujuannya nih, ya. Ini kan tema ulang tahun pertama dan kedua teman baik itu sebenarnya menyiratkan sesuatu, ya kan. Walaupun saya nggak tahu yang bikin temanya ini siapa ya. Maksudnya gini, waktu ulang tahun yang pertama itu menjadi teman baik, ya, buat teman kita. Menurut saya itu lebih mudah, loh. Iya. Lebih mudah, ya kan. Ketika kita sayang terhadap orang yang teman kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk mereka. Nah ulang tahun keduanya baru menjadi teman baik untuk diri kita sendiri. Yeah. Gitu. Setelah kita bisa ya menjadi teman baik buat orang lain, baru biasanya kita bisa menjadi teman baik untuk diri kita sendiri. Kemudian kalau ngomongin menjadi teman baik berarti kita harus sayang dong pada diri kita sendiri gitu kan. Sulit menjadi teman baik kalau kita nggak sayang tadi kan. Jadi harus sayang dulu. Sayang itu apa? Banyak orang lain tuh menyalahartikan. Sayang itu dibilang mendapatkan semua yang kita inginkan gitu. Jadi menyediakan semua hal yang kita inginkan. Serius. Ya, apakah kalau misalnya saya jadi teman baik kemudian nanti tugas saya adalah menyediakan semua hal yang dia inginkan? Enggak juga dong, ya kan? Enggak juga. Nah, apa itu? Ya kita harus tahu dulu. Misalnya apa sih kebahagiaan yang ada di dalam diri kita, ya kan? Itu sumbernya apa aja? Biasanya bahagianya karena apa?
Nonton kartun. Boleh tadi ya kan saya dengar Colin makan bakso ya kan dan bakso, sebagainya. makan rujak Benar, itu kalau yang itu yang pertama. Jadi kebahagiaan itu sumbernya kenikmatan. Bisa makan ya kan, bisa dengerin musik ya kan, apalagi tadi ya nonton film ya kan, apalagi sama pasangan ACQ. ya kan. Ya termasuk seksual loh ya kan. Itu ya. sebuah kenikmatan. Tapi ada juga yang lain. Apa kira-kira kebahagiaan yang di luar soal kenikmatan? Yang kedua tuh tantangan. Challenging ya. Iya, challenge. Jadi kalau ikutan lomba gitu kan, itu dapat bahagia juga. Perform, nanti kita lihat teman-teman dari Kostra misal perform, kebahagiaannya adalah tantangan sebetulnya. Ya kan, atau teman-teman dari Arusaji ya kan, sebentar lagi mau launching. Jadi ada tantangan tersendiri, apakah orang mengapresiasi atau tidak. Ya kan? Dan yang ketiga, sumber bahagia itu biasanya makna. Ya kan, makna. Ikut kompetisi kalah tapi kan bahagia juga kalau kita menemukan maknanya, ya kan? Termasuk begini, ke pandemi ya nggak nyaman, ya kan, ada yang putus kerja dan sebagainya, tapi ada orang-orang yang tetap bisa berbahagia karena menemukan makna. Nah, sudahkah kita menyediakan kebahagiaan-kebahagiaan itu untuk diri kita sendiri? Nah, kalau sudah mampu atau sudah berusaha untuk itu, kita sudah tandanya self love atau menyayangi diri kita sendiri. Menarik banget ya. Jadi ada 3 hal tadi ya. Kenikmatan, tantangan, dan meaning atau makna. Wah Yogi, sepertinya teman-teman di Zoom juga masih penasaran ya. Maka dari itu bagus ketika kita memberikan kesempatan kepada Dr. Rai untuk memaparkan materinya. Yes, benar. Ya, jadi ada materi yang dipaparkan oleh Dr. Rai. Oke. Ini aku baru tahu loh kalau ada materi. Mana nih, kita sapa dong teman-teman yang di Zoom ya. Yang di Zoom. Nah, tadi kita udah mengawali 3 sumber kebahagiaan ya kan. Kenikmatan, makan coklat, makan apapun lah ya. Seks, mendengarkan musik, berikutnya? Kenikmatan. Iya, termasuk wisata loh ya kan. Iya, boleh bener. nih teman-teman yang di Zoom lihat latar belakang kami di Bali ya. Lumayan lah lebih ramai daripada sebelumnya, tapi sebenarnya udah jadi menarik nih kalau teman-teman bisa ya wisata ke Bali ya kan. Jadi healingnya di Bali. Wah, sebenarnya. Kebahagiaannya di Bali. Berikutnya kenikmatan, tantangan ya, memecahkan teka-teki, lulus ujian, membaca artikel yang berat, melewati percakapan yang sukar. Nah, itu sebenarnya menimbulkan Mungkin ini tantangan itu kebahagiaan. adalah ngomong sama bule. Oh, mungkin bisa jadi. Siapa tahu jodohnya sama bule, ya kan? Berikutnya. Dan yang terakhir adalah makna ya. Nah, misalnya berjuang untuk suatu alasan yang kamu yakini nih. Teman-teman di sini kan bingung ya, kenapa harus kumpul komunitas teman baik, ya kan? Dapat uang enggak, ya kan? Nah, dan sebagainya. Nah, mungkin yang ketiga ini adalah soal makna ya, membantu anggota keluarga, spiritual, dan mengembangkan diri. Ya kan? Kalau nggak pengen mengembangkan diri, kayaknya kita nggak kumpul hari ini. Nah, teman-teman di Zoom kira-kira yang mana nih yang paling sering dan paling dinikmati kebahagiaannya antara 3 ini? Jadi ada kenikmatan, ada tantangan, ada makna gitu. Kalau saya pribadi yang paling menikmati itulah yang makna. Tapi yang sering dinikmati kenikmatan. Ya kan? Yang sering dinikmati kenikmatan, tapi kenikmatan yang paling besar adalah makna sebenarnya. Ya kan? Dan yang saya harapkan orang lain nikmati adalah tantangan. Bukan saya. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman juga sama ya. Next. Kemudian kalau ngomongin soal menjadi teman baik, namanya jadi teman baik kan kita mensupport seseorang untuk mencapai tujuannya nih. Wah, waktu awal dulu saya kenal Bu Dian, wah saya mau S3 loh. Wah, kan kita support ya kan. Kita tanya, ya, kapan lulus Bu Dian? Udah mulai 4, kira-kira pertanyaan kita ubah. Ya, ada kita takut ubah. Apa yang bisa kita bantu dan sebagainya. Ya kan itu namanya mendukung orang untuk mencapai tujuan. Kadangkala, jangan-jangan teman di sini nggak tahu tujuan hidupnya. Ya kan? Makanya ada istilah quarter life crisis, ya kan, midlife crisis. Full life crisis itu enggak ya?
Agak serem ya itu dok ya. menjelang kematian, Oh, ya kan. Artinya apa, tujuan hidupnya apa? Nah, teman-teman bisa nih ya orek-orek di rumah atau di sini apa yang kita belum tahu, ya kan? Apakah passion hidup kita? Kita nggak tahu nih passion kita apa ya gitu loh. Atau misi kita. Jadi tujuan apa yang mau kita lakukan? Atau panggilan hidup gitu. Panggilan hidup kan ditentukan sama orang lain kan. Mereka memanggilnya apa kan untuk kita. Atau kemudian profesi. Banyak orang tuh kemudian merasa insecure karena nggak mengetahui keempat ini gitu yang menyusun tujuan hidup. Misalnya kalau passion sama profesi kita gabungkan, kita jadi tahu oh kita tuh jago kalau ngerjain apaan. Ya kan? Kemudian misi sama passion ya kan kita tahu oh yang suka kita kerjakan. Beda kan kadang-kadang. Iya. Kita suka ngerjain apa kayak gini. Saya suka menyanyi, tapi orang lain nggak suka dengerin. Misalnya kan, saya suka ngerjain itu, tapi nggak jago menyanyi, ya kan. Kemudian, apakah kedua hal itu dibutuhkan oleh dunia? Belum tentu, ya kan tergantung misi sama hidup. Ya, dunia tuh butuh apa enggak gitu. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan dan yang paling penting dibayar untuk itu. Iya kan, banyak orang melakukan passionnya, misinya, ya kan, tetapi kemudian terbentur ketika kita nggak bisa hidup dari sana. Jadi keseimbangan tujuan hidup tuh mesti mencakup dari sini gitu. Berarti yang empat-empatnya harus terpenuhi ya dok ya? Iya. Oh ya. Bukan harus sih, nggak ada yang harus di dunia ini, baiknya. Baiknya ya. Jadi kalau mau bahagia begitu tuh, baiknya, nggak ada yang harus. Ya kan? Oke. Ya. Ini aku baru di posisi yang panggilan hidupnya belum. Iya, kira-kira yang mana nih? Yang mana yang udah tahu, yang mana yang belum nih? Profesi sama passion itu udah tahu. Oke. Terus passion sama misi juga udah tahu. Panggilan hidupnya yang belum. Oh, panggilan hidup yang belum ya? Iya, menarik ya. Cukup panjang juga ya untuk mengetahui panggilan hidup sebenarnya dok ya. Iya. Perjalanannya. Kalau ini ngikutin ini enggak? Saya kebetulan ngefansnya itu sama akun Instagram Semakin di Devan. Tahu nggak ada? Nggak tahu. Maka dia akan bilang ya, kalau Anda bingung cari panggilan hidup, mungkin kamu nggak dipanggil loh untuk hidup gitu. Dia sarkas. Enggak. Nanti kita akan tahu ya, ya kan? Nah, itu ya. Dok, kayak ada pintu keluar, saya permisi dulu. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya ini saya akan singkat aja ya kan. Kemudian bagaimana menyayangi diri kita sendiri, tadi saya udah awali kan. Betul. Sudah nggak kita memperlakukan diri kita seperti memperlakukan teman baik kita? Ya kan tadi contohnya kalau lagi gagal ya kan. Biasanya saya rangkum 3 hal biasanya. Yang menjadi masalah atau ciri bahwa kita belum menjadi teman baik. Yang pertama, sesering apa sih kita melabel diri kita? Ya kan? Kira-kira seneng nggak kalau ketemu temen terus temennya bilang, kurus banget tuh, ya kan, bego banget, nah kan, kalau labeling kan. Kalau udah di posisi bodo amat itu kayak. Iya, bodo amat sama pikiran orang lain biasanya lebih mudah. Oke. Yang sulit tuh menjadi bodo amat pada pemikiran kita sendiri biasanya, ya kan. Mhm. Soalnya apa? Kalau kita sebel sama temen kita bisa blok kontaknya. Iya benar. Gimana ngeblok diri sendiri, ya kan? Iya benar juga. Makanya itulah yang setiap hari dihadapi oleh teman-teman Lisa Headline. Jadi sebenarnya orang yang mau menyakiti dirinya itu sebenarnya lagi pengen ngeblok dirinya, ya kan, mengakhiri penderitaannya. Jadi 3 hal. Seberapa sering sih kita melakukan labeling? Kemudian suka nggak kalau dikritik sama teman? Apalagi kritiknya identitas. Di awalnya nggak suka, tapi lama-lama dipikirin gitu. Tapi sesering apa sih senang dikritik? Nggak sering. Kalau tiap 5 menit dikritik nggak enak kan? Nah, kadang-kala kita melakukan itu pada diri kita sendiri. Jadi self kritik. Ya kan, bagaimana sesering apa sih kita mengkritik diri kita sendiri, ya kan? Dan yang ketiga biasanya suka nggak sama teman yang dendaman? Enggak suka dong. Tapi kita saya dendaman. Nah, makanya
Nah, kuncinya lagi satu, sesering apa kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Oke. Bukan berarti kita mau melakukan kesalahan yang sama. Jadi 3 hal tadi sebenarnya yang di materi itu ada bagaimana caranya menghilangkan 3 hal tadi. Oke. Atau mengendalikan 3 hal tadi. Nah, bagaimana caranya itu nanti dijelaskan oleh Budian. Oke, makin penasaran ya. Iya. Terutama tentang self critics itu Iya, Yogi, benar-benar. karena itu kan kayak otomatis sih. Kalau misalnya nih kita nggak sesuai nih apa yang kita pengen gitu, tiba-tiba pikiran itu muncul gitu, Iya, benar. nyebelin kan. Kayak kita mungkin perlu banyak belajar ya di Iya. sesi hari ini. Sama kayak aku setiap kritik nih, kok aku makin ada kerutan gitu ya. Oke. Kerutannya udah bertambah-tambah pakai- gitu kan. kan. Skincarean enggak gitu kan kalau orang zaman sekarang nanyanya. Ya benar juga ya. Oke, banyak sekali sebenarnya yang sudah dibahas sama Dokter Rai juga ya. Dan sekarang ini Bu Dian ada materinya juga nggak? Biar nggak salah nih Bu Dian nanti. Ada dong. Ada ya. Oke, Ya ternyata latihan ya, Ah. latihan. Nanti kita lakukan bersama-sama. Iya sih. Oke. Oke, kalau gitu berarti kita langsung aja untuk mendengarkan. Ini ada materi juga dari Bu Dian dan juga sekalian untuk teman-teman di sini. Misalnya kalau ada pertanyaan bisa dikumpulin dulu pertanyaannya apa, kepingin tanya apa. Kalau tanyain, Bu Dian udah nikah apa belum? Sudah. Suaminya ada di kampus saya. Oke. Kamu nggak tahu Bu Diana juga ada di kampus kamu. Iya benar, cuma beda fakultas aja. Oke, silakan Bu Dian kalau gitu. Kasih Yogi. Oke, udah. Oke, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Tadi kita udah dengerin ya materi dari Dokter Rai terkait gimana sih caranya kita mengenali diri sendiri. Terus kemudian gimana caranya supaya kita merasa lebih bahagia sebelum kita menjadi teman baik bagi diri kita sendiri. Nah, untuk yang poin kedua yang akan saya jelasin dengan teman-teman semuanya adalah gimana sih langkah-langkah atau cara-cara kita bisa berteman baik dengan diri kita sendiri. Karena itu adalah hal yang paling penting dan kita berharap habis talk show ini teman-teman bisa menggunakan cara atau hal-hal yang kita sampaikan pada hari ini untuk latihan lah sendiri saat di rumah. Oke. Next. Nah yang penting adalah tadi Dokter Rai sempat bilang, kalau kita mau jadi teman baik bagi diri kita sendiri, kita harus kenalin diri kita. Kenalin dalam arti tadi, kamu harus tahu potensi diri kamu apa, terkait apa yang kalian suka, apa yang menjadi hal-hal yang ingin kalian lakukan gitu. Terkadang kita perlu nyari waktu sedikit aja untuk ajak bicara diri kita sendiri terkait misalnya pada hari ini aku punya kejadian yang saat itu mungkin aja senang ataupun sedih gitu. Di saat itu mungkin akan lebih baik adalah kita ngomong, ngomong sama diri kita sendiri, gimana sih perasaan saya hari ini, apakah saya rasa sedih atau senang. Kemudian identifikasi sebenarnya dengan kejadian yang saya alamin sekarang, buat saya apa sih meaningnya atau maknanya. Oh berarti kalau misalnya gitu, kalau misalnya saya tadi Yogi bilang, aku ngikutin kompetisi, ternyata kompetisi saat itu aku kalah. Kamu mungkin bisa ngomong pada diri kamu sendiri Gi, pada saat itu. Aku kalah, aku gak sesuai dengan ekspektasi aku. Terus sebenarnya apa sih yang ingin aku capai dengan aku misalnya aku menang. Aku pengen orang lain mungkin saat itu memberikan ekspektasi bahwa Gi kamu tuh keren loh, kamu hebat. Kamu bisa lulus kompetisi itu atau kamu bisa menang kompetisi itu. Apakah itu yang ingin kamu harapkan dari orang lain? Seperti itu. Ini bertanya nih Dok. Oke, jawab aja gak apa-apa. Bu Dian ya, sebenarnya ekspektasinya itu adalah ingin membawa nama daerah yang aku bawa gitu. Oke. Jadi kalau menang daerah yang aku bawa itu juga ikut keangkat gitu. Oh, Ternyata oke. tidak berhasil gitu. Oke, berarti kan sebenarnya ada kamu udah bisa mengidentifikasi kan alasan kamu ingin Ya, menang dalam betul. kompetisi itu. Aha, Itu penting karena apa? Karena kamu bisa paling tidak memvalidkan kalau aku misalnya kalah pada saat itu, apakah aku harus merasa sedih? Mungkin kita bisa bikin rentang ya, rentang 1 sampai 10. Aku harus di rentang mana nih dengan misalnya aku saat itu kalah. Oke, kalau misalnya di tengah-tengah, misalnya di angka 5 gitu. Oke, gimana caranya supaya aku bisa balik lagi ke rentang yang paling nomor 1 supaya aku bisa netralisir perasaanku pada saat itu. Oke. Jadi paling tidak itu ada proses validasi di situ.
Terus yang kedua itu adalah ketika misalnya kamu mengharapkan ekspektasi dari orang lain ketika kamu ingin mencapai sesuatu tapi ternyata kamu gagal. Mungkin pada saat itu kamu bisa langsung ngomong sama diri kamu sendiri. Kalau aku mengharapkan orang lain memberikan satu kalimat positif dengan aku melakukan sesuatu hal, mungkin saat itu kamu bisa ngomong, oke, kalau aku nggak mendapatkan itu dari orang lain, coba deh aku ngomong pada diriku sendiri. Itu sebenarnya yang paling susah. Iya. Ya, karena tadi yang Dokter Rai bilang, gampang untuk ngomong, kamu tenang, besok juga ada kompetisi lain gitu. Tapi akan susah ngomong sama diri kita, Dian, sabar ya, besok ada kompetisi lain. Itu kayaknya susah-susah tapi gampang-gampang tapi susah untuk diomongin. Pasti ada perasaan nggak nyaman, perasaan kesel dan lain sebagainya. Tapi itu harus mau nggak mau kita lakukan. Itu dari bagian adalah kenali diri kamu. Oke. Ya, kayak misalnya kamu bilang, orang lain kamu berharap misalnya orang lain memberikan kalimat positif, kamu hebat ya. Kamu bilang, oke Dian, walaupun kamu nggak lulus, kalau kamu nggak menang kompetisi, oke kamu sampai saat ini udah lumayan hebat kok gitu. Akan bisa untuk yang lain gitu dan lain sebagainya. Gitu. Itu adalah salah satu dari kenali diri kamu sendiri. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mengenal kelebihan dan kekurangan diri. Itu adalah salah satu hal dasar yang bisa teman-teman lakukan untuk mengenali diri masing-masing. Terkadang kita akan lebih mudah untuk kritik diri kita sendiri, nyari kekurangan kita sendiri dibandingkan kita melihat kelebihan kita sendiri. Ya, biasanya kalau saya kasih waktu 10 detik gitu sama teman-teman, coba deh pikirkan kelebihan diri dalam waktu 10 detik. Biasanya satu hal itu atau dua hal itu susah banget untuk dipikirkan. Tapi kalau misalnya dalam waktu 10 detik kita minta teman-teman memikirkan hal-hal negatif, itu akan lebih mudah untuk dipikirkan. Ya, sekarang saya ngomong coba sama Yogi deh. Itu tadi sudah dipraktekkan, Dok. Udah langsung dipraktekkan ya? Langsung Udah mempraktekkan. dipraktekkan. Tapi kalau dibilang sih sekarang diriku itu sudah lumayan cukup cepat menyampaikannya. Kayak tadi misalnya apa yang baik, suka ngomong, pintar ngomong, fast learning juga. Abis itu apa yang kurang baik itu adalah kayak masih malas-malasan, suka nunda. Abis itu aja sih. Oke, ya, artinya kan Yogi sudah berusaha untuk ke fase mengenali diri sendiri. Namun di luar sana itu banyak sekali, terutama teman-teman yang sering mengkontak Lisa Helpline. Ya kadang kalau misalnya kita nerima konseling, hal itu kita tanyakan, itu biasanya keluar adalah hal-hal negatif yang lebih sering. Gitu. Nah saya gitu tuh. Oh iya. Mudah tuh melihat kelebihan saya. Misalnya kelebihan berat badan. Misalnya, ya kan? Ternyata dokter ini punya chemistry yang sama dengan saya, Dok. Kita jarang suka melihat kekurangan. Misalnya kok kekurangan rambut? Enggak. Ini cuman kelebihan kulit dahi aja gitu. Ya. Apa tadi Belajar Yogi? melihat Kelebihan kerut gitu. Tidak. Yogi udah langsung gitu. Oke, boleh dilanjutkan lagi, Bu Dian. Oke, jadi saya pengen mungkin teman-teman yang ada di Zoom ataupun teman-teman yang ada di sini, ya kita latihan dulu. Untuk yang pertama adalah kenali diri sendiri. Asik. Oke, saya minta teman-teman dalam waktu 10 detik, kamu jadi timer ya. 10 detik sebentar. Oke, Timer jadi dulu. teman-teman di sini diajak nih sama Bu Dian dalam waktu 10 detik ada 2 hal yang akan ditanyakan. Yaitu yang pertama. Jadi dalam waktu 10 detik saya minta teman-teman memikirkan apa saja sih yang teman-teman bisa lakukan terkait entah itu hobi, hal-hal positif atau hal-hal yang bisa teman-teman lakukan dan teman-teman senang lakukan. Ya. Jelas ya? Ya, jelas. Kaki Mora jelas? Oh kirain udah mulai nih. Nanti mulainya akan dihitung ya. Oke, kita mulai identifikasi hal-hal yang bisa kalian lakukan. Hal-hal yang diri kalian bisa lakukan apa aja. Ya, dalam waktu 10 detik. Mulai dari sekarang. Ding, 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 ding. 5, 2, Sudah, Dika? 1. Sudah. Oke, stop. Oke. Mudah memikirkan hal-hal
yang bisa teman-teman lakukan? Oke. Bisa? Oke. Bisa ya. Kita langsung apa nanti? Boleh Bakal- boleh. Yang Boleh, yang langsung yang aja. di Zoom gimana? Yang di Zoom Yang apa? di Zoom gimana? bisa? Aman? Bisa? Mungkin bisa ketik di kolom chat kalau bisa. Aha. Apa tadi yang bisa dilakukan? Macam-macam lah. Iya. Oke. Iya bener ya. Ya, boleh Iya ya. nggak kepikiran, bener. Iya nggak kepikiran yang macam-macam yang bisa dilakukan. Oh, Malah yang lebih kesukanya aja. Kan bisa yang katanya, kan bukan Iya. suka. Iya bener juga ya. Artinya nggak ada batasan untuk hal-hal Nah. yang teman-teman tulis dan pikirkan tadi gitu. Ya. Selama kalian bisa melakukan entah apapun itu ditulis gitu. Aha. Dah. Dah ya. Oke. Kita bikin 10 detik lagi Dwika. Oke, sekarang saya minta teman-teman dalam waktu 10 detik pikirkan apa aja sih kekurangan diri atau hal-hal yang nggak bisa teman-teman lakukan atau bahkan hal-hal yang menjadi kritik diri teman-teman sendiri. Yang belum bisa dilakukan. Nah. 10 menit. 10 10 detik lama banget. Dari sekarang. Mulai ya, dari sekarang. Oke, mulai. Wih, udah 15. 16. Yang terbanyak akan mendapat hadiah voucher menginap ya, Di mana? Oke, stop. di Rumah Sakit Umum Wangaya. Nanti langsung dokternya dokter Rai. Enggak, di ruangannya khusus. Ruangannya di Rumah Sakit Wangaya Sudah. khusus, yang Oke. paling belakang kanan. Stop ya, udah Ruang 10 jenazah. detik. Oke, mungkin dari teman-teman di Zoom bisa diketik di kolom chat kali ya, nanti di Komang ya ngelihat ya. Iya. Siapa aja yang udah ngetik ke kolom chat. Boleh nih, yang mau share ya di Zoom akan mendapat hadiah mie kober akan dikirim langsung ke tempat Anda. Oke, Pasti dokter Ai. kita minta satu volunteer yang ada di sini. Aha. Ya, ya Dwika mungkin Dwika bisa nyamperin kali ya atau mereka Oh, yang oke. datang ke depan kah? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Saya panggil ya. Ini sebenarnya Hai Kak, jadi volunteer ya, ke depan. boleh. Ke depan, boleh. yuk, yuk. Ya Feti. Kak Boleh, Feti. Ini dengan siapa? Wow, ini mantan penyanyi dangdut tuh loh. Oh, Ini nih aku lihat usahanya Feti keras Vera. banget. Oh, bukan ya? bukan Berpikir. dokter. Silakan Kak Feti. Silakan. Gantiin saya. Kita kenalan dulu ya, ini dengan siapa? Halo, nama saya Feti Peti ya. dari Oh, komunitas Bipolar Bali. dari komunitas Bipolar Iya. Bali. Oke. Buah nanak nangka. Cakep. Udah itu aja. Oke, silakan Bu Dian. Oke, saya pengen denger nih. Tadi kan Feti ya, kita udah latihan ya 10 detik ya. Nah menurut Feti dari yang 10 detik pertama dengan 10 detik yang kedua itu lebih mudah memikirkan yang pertama atau yang kedua? Kalau Feti sih yang pertama ya, karena kesukanya banyak banget. Oke, good. Berarti lagi happy nih. Iya. Berarti lagi happy. Oke, berarti itu adalah bagus. Berarti Feti sudah bisa mengenali diri Feti sendiri terkait apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan, macam-macam hal kan ya. Oke. Nah, gimana Dok? Iya ya. Ya, aman ya berarti ya? Aman. Ya. Nah, menurut Feti sendiri ada nggak sih kesulitan untuk identifikasi hal yang pertama? Kesulitannya sih mungkin karena terlalu banyak jadi yang mana duluan ya gitu mikirnya. Yang mana yang paling aku suka ya kayak gitu. Jadi karena gimana ya, karena hobinya banyak terus Emang apa sih yang Yang kamu suka? Yang kamu suka? anak-anak. Oh, Anak-anak. oke. Oh Maaf my ya para suami, yang disukai hobi-hobi lah anak-anak. Oke, berikutnya. yang kedua satu, apa? katanya susah anak-anak. Anak-anak, habis itu musik, Terus musik, Oke. terus. apa lagi? Tuh kan susah, Iya. susah. Iya, saya- Coba yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Kekurangan Apa yang diri kita belum yang bisa belum lakukan? bisa lakukan. Kan main musik. Tapi itu yang pertama tadi dengerin musik, yang kedua mainin alat musik belum bisa gitu. Belum Aha, bisa. terus? Terus belum bisa mengontrol emosi. Oke, terus yang lain? Aduh, jadi banyak ya yang nomor 2 ya. Tuh kan. Jadi sebenarnya jangan-jangan yang kedua sebenarnya yang yang Paling mudah lebih untuk diucapkan. cepat di I ini see, kan. I Iya see. kan, gitu. Langsung dipraktekkan ya di sini ya. Kalau saya kedua-duanya susah.
Kenapa dok? Iya sih dok. Yang pertama susah, yang kedua susah karena lagi lapar. Jadi nggak ada yang muncul gitu. Sabar dok, Ya. sabar. Mesin Pesanan mie Anda kober. sedang diproses. Setuju, ya. setuju. Oke. Oke, terima kasih Makasih ya, Betty. Kak Betty. Buah nanas, buah nangkang. Ada lagi lanjutannya. Terima kasih banyak Kak Betty, luar biasa. Oke, jadi ya artinya gitu ya. Kadang kita mikir kelebihan kita banyak. Yes. Tapi pada saat kita suruh ucapkan itu, terkadang itu akan menjadi susah. Oh, Dan oke. hal-hal negatif itu akan lebih mudah untuk kita sampaikan atau ucapkan ketimbang hal-hal positif. Nah itu sama, artinya saat kita misalnya ngomong ke orang lain, kamu kuat kok, kamu sabar. Tapi saat ngomong ke diri kita sendiri, itu akan susah. Gitu. Ya, oke itu yang cara yang pertama ya. Ada yang mau disampaikan nggak? Enggak, Enggak, mukanya saya pengen ngomong. Iya ya, kayak rasanya dokter Roy mau ngomong saya gitu. mau pesen soalnya. Oh, mau pesan. Oke, kita mungkin balik ke materi yang kedua. Latihan yang kedua itu adalah, kedua adalah sempetin waktu untuk diri kita sendiri. Kadang kita selalu mikir gimana caranya aku bisa ngasih waktu untuk orang lain, ngasih waktu untuk kerjaan aku, ngasih waktu untuk misalnya teman-teman aku. Bahkan saya juga kadang mikir gimana caranya supaya saya bisa benar-benar ngasih waktu yang real time banget untuk anak-anak. Tapi kadang kita lupa, kita perlu kok ngasih waktu untuk diri kita sendiri. Itu kadang ibu-ibu, emak-emak ya yang di luar sana gitu ya. Kadang karena udah full ngerasa aku punya peran sebagai istri, harus ngurus suami, harus benar-benar ngurus anak. Tapi kadang dia ngelupain, dia harus punya waktu untuk diri mereka masing-masing. Jadi kadang itu akhirnya kenapa ibu-ibu yang ada di rumah itu kadang stres, ngerasa kayak benar-benar stuck di rumah dan sebagainya. Karena dia mungkin perlu menyempatkan waktu untuk diri mereka sendiri. Kayak apa sih misalnya? Nggak perlu harus ngeluarin uang gitu ya. Bahkan hal-hal simpel kayak kita ketemu sekarang nih ya, ketemu temen ngobrol paling cuma 5 menit, itu adalah benar-benar waktu kita untuk benar-benar ngelakuin aktivitas yang kita sukai. Oke, akhirnya aku tahu ternyata bergosip itu ada manfaatnya ya. Bagi Anda. Kak, kalau Yogi me time-nya apa me time? Me time Me apa? time-nya sebenarnya sukanya ada baca novel dok. Oke. Suka baca novel malam hari tapi. Berarti harus ada novelnya sebelum ya. tidur ya. Jadi kayak gitu. Nah kalau Jadi dokter kalau sering baca novel malam-malam sebelum tidur, saya bisa bayangkan paling baca novelnya 5 menit ya. iya Karena setelah benar-benar itu tidur. itu pengantar tidur ya. Enggak dok, Enggak malah ya? sampai megadang dok. Oh. Sampai jam 2:30 baru tidur. Oke. Kebalik dok. Kalau dulu iya tapi sekarang udah kebalik. Oh, gitu. Pantas banyak perutnya ya. Kok itu diingatkan lagi ya? Oke. Ya. Oke. Oke, artinya adalah nggak harus perlu ada uang. Kalau tadi kan Yogi waktu me time-nya adalah novel. Berarti kan harus ada uang untuk membeli novel atau misalnya harus sesuatu lah dengan novel. Tapi paling tidak aktivitas yang menyenangkan yang membuat rileks. Kalau saya gampang, aktivitas saya adalah nyuci baju dan nyuci piring. Jadi saya nggak tahu kenapa. Jadi Wah, Cuci ini baju, istri idaman ini. tapi kalau mau Istri nyuci baju idaman. jangan saya disuruh ke bawah nyuci piring ya di mikober ini ya enggak gitu ya. Kalau saya sih biasanya bersih-bersih rumah. Wah, ini calon istri Ini impian. ini nge-branding diri atau gimana sih? Ini acara apa sesungguhnya? Kalau saya me time saya itu sebenarnya simpel aja. Kayaknya banyak yang hobinya sama seperti ini. Tidur. Tidur. Tapi entah kenapa ya kalau lagi stres ngelihat air gitu ya ngalir gitu rasanya nyaman gitu. Nggak tahu Bodi kan kenapa. lucu sekali ngeliat air. Saya ngeliat uang. Kalau melihat penghasilan mengalir ya. Oke. Ya jadi itu adalah aktivitas yang masing-masing orang tuh punya berbagai macam. Jadi ya identifikasi aja hal-hal menyenangkan gitu loh. Bahkan misalnya kalau suami saya kuliah, me time-nya itu adalah dia hanya keluar naik motor 5 menit keliling kampus, itu adalah me time dia dan dia bisa lagi balik ke kampus untuk ngerjain sesuatu. Jadi saya mikir tiap orang punya hal-hal unik gitu dalam dirinya masing-masing gitu. Bahkan hal unik atau yang menyenangkan itu nggak pernah kita pikirkan bahwa itu akan bisa menjadi sesuatu hal yang nyaman untuk orang lain gitu. Iya. Dan itu simple sebenarnya. Iya benar. Sudahkah Anda menyempatkan waktu untuk diri sendiri?
Itu pertanyaan aja buat. Ya, jadi next. Oke, Nomor untuk 3. yang nomor 3. Nah, ini adalah caranya untuk yang tadi, me time tadi. Teman-teman bisa dari sekarang itu nulis hobi atau aktivitas yang kalian sukain, yang bisa dilakukan. Artinya bisa dilakukan saat ini, jangan sampai akhirnya kalian boleh ngelis semua hal, tapi paling tidak dibuat prioritas. Mana sih yang benar-benar bisa dilakukan pada waktu saat ini, sehingga ketika teman-teman stuck, teman-teman bisa ngelihat lagi nih dengan prioritas itu. Oh ternyata yang bisa aku lakukan itu, lakukan itu. Yang menurut teman-teman bisa dilakukan pada saat itu. Ya bahkan kadang kalau kita tertawa kayak sekarang ini hormon endorfin kita nih yang membuat kita rileks itu langsung terstimulus ya. Jadi kalau ngomong endorfin nih yang paling jago untuk menjelaskan itu semua ya. Bukan. Enggak, siapa? Sebenarnya ada yang sekarang ini jadi lebih banyak favorit buat orang selain tertawa. Apa tuh dok? Menertawakan orang lain. Ya kan, makanya banyak konten-konten yang ya ngenes-ngenes gitu kan jadi viral kan karena mendorong orang untuk melakukan hobi itu. Saya harus mengakui itu dok. Oke. Kalau ngomongin soal hormon endorfin, pantesan saya relax banget nih dok. Nggak gini juga ya kayaknya. Oke, lanjut. Ya, oke itu. Kemudian next, untuk aktivitas yang ketiga, ya itu adalah kurangin untuk kita membandingkan diri kita sama orang lain. Oke. Kadang itu adalah yang paling sering kita lakukan. Dan tanpa kita sadarin, kita ngelakuin itu. Kayak misalnya, kita ganti baju nih, kok bajuku lecek ya? Baju dia enggak, itu udah salah satu cara membandingkan diri itu sebenarnya. Ya, itu yang paling simpel. Karena kita harus yakin bahwa nggak ada 100% orang yang sama di dunia ini. Bahkan yang kembar identik pun pasti ada sekian persen dia berbeda. Gitu. Kan alis saya kok berbeda. Iya. Alis kamu beda, coba perhatiin dulu. Alis Iya, beda, sebelah. Ini telinga contohnya beda. nggak penting banget gini ini bukan ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya semua orang tuh nggak ada yang sama. Walaupun kamu bilang enggak dia kembar identik pun ada sekian persen dia itu berbeda. Jadi nggak usah kita membandingkan diri kita harus sama orang lain. Itu yang paling penting. Tapi kita bisa mengambil positif dari orang itu untuk kita menjadi lebih baik. Itu yang paling penting. Tapi jangan sampai akhirnya hal positifnya orang lain membuat kita menjadi akhirnya terpuruk karena kita membandingkan diri kita sama orang lain. Ada yang lebih ngenes lagi Gimana? daripada membandingkan diri kita sama orang lain. Lebih ngenes lagi adalah membandingkan, serius ini, serius. Iya. Serius ya? Membandingkan diri kita dengan pencitraan orang lain. Itu lebih ngenes. Oke. Iya kan? Betul. Lihat Instastory teman, wah dia udah di luar negeri. Iya benar. Wah dia udah punya mobil sport, padahal fotoan dia di depan sama mobil orang lain ya kan? Nah, jadi seringkali nggak kita sadari sebenarnya kita bukan membandingkan diri kita sama orang lain, tapi membandingkan diri kita dengan apa yang dicitrakan orang lain tentang dirinya. Oke. Gitu. Sekarang saya zamannya udah banyak pencitraan ya. Makanya rajin-rajin dah melihat sisi positifnya. Kalau ada orang lain fotoan gitu di mana gitu, saya mau cari ambil positifnya. Gimana sih caranya bikin foto seperti ini gitu kan. Biar angle-nya bagus Fotoan ya. di mana gitu kan gitu. Bukan Oke. iri. Point of view-nya yang diganti ya. Iya. Terima kasih loh dok. Ini 11-12 ya kayak gimana gitu. Gimana Gi? Kamu merasa tersentil gitu? Iya juga sih. Karena saya mencitrakan di saya sendiri. Oh gitu. Jadi kamu berharap orang-orang ini apa Iya namanya? iri sama aku. Oh gitu. Iya, Jadi dia lebih fokus bukan memperbaiki dirinya, tapi memperbaiki citranya. Oh gitu. Terjawab sudah ya Gi. Oke lanjut dok. Lanjut Bu Dian. Baik, jadi artinya kita harus bisa mengurangi kita membandingkan dengan orang Oke. lain atau pencitraan dari orang lain itu Iya. ya. Nah, gimana caranya? Ya, jadi yang berikutnya adalah kadang kalau kita ngelihat orang lain, kita selalu bilang, kok dia bisa ya yang seperti itu, ya? Atau bahkan misalnya, aku bisa nggak ya kayak dia? Dia pakai pakaian misalnya bagus, atau rambutnya misalnya dia panjang, kayak rambutnya panjang banget, bagus, halus gitu. Pak rambutku enggak gitu ya.
Terus apa yang sih yang kamu harapin dari orang lain? Kamu pengen orang lain itu mengatakan apa sih sama diri kamu? Kadang hidup kita penuh dengan ekspektasi dari orang lain gitu. Kadang kita berlomba-lomba untuk make up gitu ya. Bukan karena memang kita pengen menyenangi diri kita, tapi ingin menyenangi orang lain. Atau bahkan kita kadang Banyak-banyakan like sama komen biasanya. iya, betul. iya. Tergantung ya dislike komennya ya. Jadi kadang kita melakukan sesuatu hal itu bukan karena kita ingin menyenangi diri kita, tapi ingin mendapatkan ekspektasi atau penghargaan dari orang lain. Entah itu like dari orang lain, entah itu pujian dari orang lain. Nah, saat itu tidak kita dapatkan, apa yang kita rasakan? Pasti kecewa ya, aduh udah segitunya aku ngelakuin sesuatu, udah segitunya aku beli make up gitu, udah segitunya aku latihan, tapi kok nggak ada ya Kok nggak ekspektasi ada yang dari like orang sama lain. komen gitu ya? Iya. Ternyata koneksi yang nggak ada. Iya. Faktor XXX. XX ya, faktor XX. Nah, Ini benar-benar nggak nyampe loh otaknya saya loh. Yogi harus biasa ya Yogi ya, sama dokter Ai. Ternyata koneksi. Ada baiklah beli kuota dulu kalau gitu ya. Mau gimana lagi. Udah sebel gitu. Ternyata baru gitu ya. dicek, oh wifi belum nyambung. Ya, kan, gitu. Jadi harus valid dulu ya, kuota ada apa enggak gitu. Atau jangan-jangan belum disubmit gitu ya. Juga. Belum diupload, baru ini doang. Nah, sekarang terkadang kita mungkin perlu gini, apa sih yang kamu pengen orang lain sampaikan pada diri kamu? Kamu pengen dipuji gitu. Atau kamu pengen dibilang, ih make upmu bagus banget. Ya sudah, daripada mengharapkan ekspektasi orang yang gak datang gitu. Mungkin saat itu kamu bisa sekarang itu ngomong sama diri kamu, itu salah satu self talk. Oke. Misalnya di depan cermin atau di ya yang paling gampang adalah depan cermin ya. Setelah kamu dandan dan lain sebagainya atau nyisir, kayak kamu bilang, ih Dian kamu cantik banget ya hari ini. Ih make upmu keren banget. Ih, kenapa nggak ada masalah kok gitu, nggak ada larangan. Ini kalau untuk ini bilang kayaknya seperti itu keahliannya ya. Yogi kayaknya. Ya, saya lihat kan ada tuh apa namanya aplikasi yang ngubah wajah, ya kan? Jadi Spider-Man, ya kan? Apa namanya tuh? PSL. Face app kan? Ya ubah tuh. Lagi Spider-Man. Wih, kamu ganteng banget gitu kan? Kamu ini. Jadi karena kan semua Avenger tuh udah ngomongin kalau dia ganteng gitu kan. Baiklah, Yok. Tapi cita-cita saya menjadi Sailor Moon. Oke, terus. Ya, artinya teman-teman mulai dari sekarang, setelah teman-teman melakukan sesuatu hal yang teman-teman sukain, sebelum teman-teman mengharapkan ekspektasi dari orang lain, ngomong dulu pada diri sendiri, setelah make up, setelah nyisir, setelah ganti baju yang baru gitu ya, bilang, ih kamu keren banget ya hari ini. Itu omongin sampai minimal 3 kali aja depan cermin. Paling nggak biar bisa ngeresep nih di kepala hal-hal yang tadi teman-teman sampaikan. Nah di luar misalnya ekspektasi orang nggak kalian dapat ya sudah. Itu adalah salah satu cara kalian menjadi teman baik pada diri kalian sendiri. Nggak usah mengharapkan orang Tapi lain. tipsnya pastikan lakukan ini sendirian gitu. Oke. Jangan di depan banyak orang. Misalnya begini nih, saya bilang, Rai, kamu ganteng banget gitu. Kayaknya pada muntah nanti. Saya bilang gitu. Ya, jadi lakukan sendiri. Gitu. Oke. Berarti harus ada conditionnya ya. Oke. Ya. Ada dan- lagi nih, next. Oke, ada lagi yang next. Ya, jadi kadang Wah. kita perlu ngomong kata-kata ini pada diri kita gitu ya. Kayak misalnya saat Yogi saat itu kompetisinya gagal, ya udah, oke, aku masih sayang kok sama diri aku sendiri. I love myself, I respect apa yang sudah aku lakukan sampai sejauh ini gitu ya. Atau bahkan mungkin teman-teman kadang yang menghubungi Lisa Hepline, yang punya keinginan untuk bunuh diri, terkadang dia punya salah satu pengalaman yang akhirnya menjadi trigger banget. Kamu nggak salah kok untuk bilang, oke, aku maafin diri aku kok gitu. Daripada kita bilang, aku nggak bisa maafin dia. Sebelum kamu maafin dia, kamu udah maafin diri kamu sendiri apa belum? Gitu. Oke, aku maafkan diri aku sendiri karena semua orang itu nggak ada kok yang tidak pernah dalam kehidupannya melakukan kesalahan tanpa dia sadar atau enggak gitu. Tapi apapun itu kesalahannya, oke aku maafkan kok apapun yang udah diriku lakukan, entah itu baik atau buruk, aku maafkan. Setidaknya itu salah satu cara untuk kita bisa ngelangkah lebih lagi ke depan. Kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak bisa memaafkan diri kita nggak akan bisa melangkah lagi ke depan. Itu akan susah.
Ya, paling enggak kalian bisa bilang oke, hari ini adalah hariku gitu. Ya, walaupun segimanapun hasilnya nanti nggak apa-apa, yang penting ini adalah hariku. Aku bisa melakukan sesuatu, aku masih bisa bangun pagi, aku masih bisa ketawa, aku masih bisa ketemu sama Yogi ataupun sama Dwika, ya ini adalah hariku gitu. Iya, saya nggak disebut. Oke. Ya, I accept myself. I accept myself. Ya kan? Jadi saya menerima diri saya walaupun nggak disebut. Itu iya. berikutnya itu I accept Oke, myself. langsung praktek ya dok ya. Oke, luar biasa sekali ya. Oh saya I forgive myself ya. Tuh kan, jadi semuanya. Jadi today is my day. Oke. Oke, Ya. ini agak cukup unik nih. Kayak misalnya I nature myself itu kayak gimana sih maksudnya tuh Budian? Ya itu kan kayak aku akan membuat diriku lebih baik lagi ya. Aku coba untuk, kalau hari ini aku misalnya gagal, oke nggak apa-apa. Aku akan buat diriku lebih baik lagi kok. Aku bisa dan aku punya kesempatan itu gitu. Oke. Jadi jangan kalian pikir hari kalian akan berhenti pada hari itu ketika kalian gagal. Masih ada kok besok, lusa yang bisa kita lakukan lebih baik lagi dari hari ini. Oke, itu dia ya maksud dari I nurture myself ya. Oke, next. Oke, ini yang terakhir ya. Oke, yang terakhir adalah bangun komunitas di sekitarnya kalian. Ini sebenarnya lebih kepada sekuat-kuatnya manusia akan kembali lagi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Memang tema kita pada hari ini adalah bagaimana berteman baik dengan diri kita sendiri. Tapi dalam satu flat kehidupan, kita bisa menjadi orang yang sangat strong, tapi kadangkala kita ada di masa-masa kita memang saat itu rendah dan kita butuh orang lain. Ya, jadi tolong kalian identifikasi siapa sih orang-orang yang kalian percaya. Nggak harus keluarga, mungkin itu bisa di luar keluarga, mungkin itu yang tadi dokter Aya bilang, mungkin itu adalah saat ini musuh kita, tapi kita nggak tahu, mungkin pada saat 1 bulan, entah waktu yang akan datang, dia akan bisa menjadi teman baik kita. Jadi itu silakan aja di list dari sekarang. Ya, siapa kira-kira yang menurut kalian bisa menjadi orang yang memang kalian membuat nyaman? Atau bahkan mungkin bisa. Bisa Gimana? begitu. Komunitas apa yang mau dibangun oleh Yogi hari ini? Komunitas Lambe Indonesia. Ya kan? Kumpulin para lambe-lambe. Iya, emang ini suka ngobrol aja, nggak orang mau ngobrol di jeda langsung ngomong lagi kayak gitu. Cocok. Nanti saya daftar. Ya, jadi semakin kita sering dengan orang-orang yang bisa membuat kita, ya kalau bilang positive vibes itu apa ya, kadang kita ketemu sama orang yang selalu membuat nyaman, selalu bisa mengembangkan situasi menjadi lebih nyaman kayak ini ya dari tadi ya gitu. Makanya saya langsung tunjuk Diakui dia ya, gitu karena dia langsung. langsung begini gitu ya. Jadi cari orang-orang yang seperti itu. Ya. Kalau nggak ada ya identifikasi kira-kira siapa gitu ya. Mungkin di sebelah sekitar Budian. kalian. Iya bisa, ini Bisa. udah gitu ya. Ya, Saya nggak ini bisa lagi, sih. harus yang ini. Ntar ini. Ada bukan? bisa sih. Kan nggak pakai ya bisa. Oh bisa, iya bisa. Artinya dengan itu kalian bisa membangun lingkungan positif di sekitar kalian. Oke. Seperti itu. Itu penting banget. Ya. Ya, oke? Oke. Oke. Ya, mungkin itu aja Dika yang bisa kita lakukan. Sehingga kalau teman-teman bisa melakukan itu, jadi kadang kalau kita sudah bisa kenalin diri kalian sendiri, kita bisa kenalin diri kita itu ibarat kapal. Oke. Ya. Jadi kalau kita udah bisa kenalin diri kita, saat kita sedih, saat kita seneng, ya sudah kita akan bisa jadi nahkoda di kapal kita sendiri kok, bukan orang lain. Jadi artinya kalaupun kamu merasa punya masalah, kamu nggak akan dinahkodai orang lain, kamu nggak akan diatur sama orang lain, tapi kamu bisa ngatur diri kamu sendiri sebagai nahkoda kamu. Itu aja. Oke, jadi sebenarnya tubuh kita tuh ibarat kapal gitu ya, dan kita sendiri sebagai nahkoda. Iya. Gitu ya. Betul, Oke, ini dia semua talk show kita kali ini bersama dengan Dr. Rai dan juga sama dengan Budian. Sekali lagi, siapa kita? Teman baik. Siapa kamu? Teman baik. Siapa saya? Teman baik. Oke, terima kasih atensinya, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk Dr. Rai dan juga Budian. Oke, Untuk sama-sama. semua teman-teman di sini yang ingin bertanya, boleh bisa langsung ajukan jari manis kalian. Tidak ya.
ranking itu Pak. Iya. Jali manis susah soalnya naikin. Oke, jadi kalau ada yang mau bertanya boleh langsung aja. Dan juga udah ada teman-teman yang bertanya di Zoom Iya. gitu ya. Boleh ya kita langsung aja ya? Gak boleh sih. Oh, enggak boleh? Boleh. Oke, jadi saya bacakan dulu pertanyaannya. Hai, saya mau bertanya ya. Kadang benci dengan diri sendiri ini di-trigger oleh komentar atau kondisi dari luar, terutama keluarga. Apalagi jika kondisi tersebut terkait dengan norma dan aturan atau value keluarga. Bagaimana bisa selaras antara proses mencintai diri sendiri dengan kondisi keluarga yang sebenarnya kita tahu akan sulit diterima. Silahkan, mungkin dari Dr. Ai dulu ya. Oh, saya nih ya. Iya. Oke. Bener ya, seringkali banyak orang berpikir kalau gimana bisa mencintai diri sendiri dok? Orang-orang sekitar loh nggak selalu mengingatkan keburukan atau kejelekan diri kita gitu. Tapi kita ingat lagi gitu loh, apa yang dikatakan orang-orang di sekitar kita, teman, pasangan, keluarga ya. Itu tidak otomatis mengubah diri kita. Misalnya ada yang bilang nih, dokter Ai putih banget gitu. Enggak tiba-tiba saya jadi putih kan sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kalau iya kan gitu toh. Artinya kalau omongan-omongan itu tidak serta-merta akan mengubah diri kita siapa yang sebenarnya gitu loh. Jadi kuncinya adalah pada diri kita sendiri. Tetapi gini, kita perlu tanya dulu ke diri kita sendiri. Jangan juga denial ya kan. Kita juga perlu mengambil hal positifnya ya kan. Dari komentar orang-orang sekitar. Jangan-jangan ada benarnya. Oke. Iya kan? Menerima feedback itu kemudian merubah diri kita, itu juga bagian dari self love loh. Ya kan? Oke. Itu loh. Tidak kemudian mendengar, enggak kok, saya baik aja kok, saya ganteng aja. Saya nyaman-nyaman saja dengan diri kita sendiri tanpa berusaha mendengarkan hal itu. Tapi kalau memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ya kita perbaiki. Tapi kalau enggak, peduli amat. Ya kan, seperti tadi ada yang ngomongin saya putih kan nggak tiba-tiba saya putih. Iya. Ada yang bilang kok kamu kurus banget nggak tiba-tiba saya jadi kurus kan. Gitu loh. Jadi penting sekali tidak hanya peduli soal reputasi tapi soal karakter. Reputasi itu adalah apa yang orang lain pikir tentang kita. Kalau karakter apa yang memang ada di dalam diri kita. Itu sih. Itu gitu. Itunya nah dong. Iya, itu. Oh pantesan, tapi ini unik loh dok ya. Teman saya bilang, Gi kamu sekarang model terus tiba-tiba saya jadi model dok. Itu gimana dok? Itu karena kamunya yang berlebihan. Jadi dia bilang model, kamu tiba-tiba jadi model-model gitu loh. Model-modelan Gitu, maksudnya. ya, itu. Oke lanjut oleh Kak Dwika. Oke, mungkin Pertanyaan kedua. Budin mau menambahkan bukan. dulu tuh. Enak kan, banget, Dr. nanti berarti Ai. pertanyaan kedua dia duluan, baru saya. Iya. apa deh apa. Jadi sebenarnya saya cuma mau nambahin aja. Tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Ai terkait misalnya kalian terlalu banyak ekspektasi dari orang lain yang akhirnya membuat kalian tuh menjadi trigger diri ya gitu. Yang pertama adalah tadi benar yang disampaikan oleh Dr. Ai. Terkadang kita perlu mendengarkan orang lain, masukan dari orang lain, tapi paling tidak harus ada proses valid di diri kita. Terkait misalnya apa yang mereka sampaikan, benar nggak sih sebenarnya saya butuh itu? Kalau enggak ya sudah stop, bikin boundaries. Ya, artinya ya sudah cukup sampai di sini aja. Karena dari proses validitasnya saya gitu, itu nggak penting untuk saya. Itu akan menjadi trigger saya ya sudah bikin boundaries untuk itu. Jangan akhirnya membuat kita menjadi lebih tertrigger gitu. Atau bahkan misalnya masukan mereka itu adalah, iya ya benar juga ya, ini ada manfaatnya untuk saya, ambil gitu. Ya, jadi memang teman-teman perlu melakukan proses validitas di situ. Jangan apa yang orang lain sampaikan ditelan semua gitu, enggak. Perlu dibikin prioritas, penting enggak, valid enggak, kalau enggak valid ya sudah ignore gitu. Ya, tapi kalau yang menurut teman-teman itu bisa membangun, ambil. Ya, jadikan diri kita menjadi lebih baik dari masukan atau kritik orang lain tersebut. Seperti itu. Oke, bangun boundaries dan sebenarnya bisa juga kita validasi ya. Ya, apakah divalidasi dulu. Sesuai gitu ya. Oke, berikutnya. Kak, gimana kalau sumber kenikmatan kita bukan dari tantangan
Tapi ternyata realita pekerjaan harus ditantang. Gimana caranya kita deal sama hal tersebut tanpa harus ngerasain capek karena kita terlalu nge-push diri kita. Mungkin dari Budian dulu deh. Syukur. Sebenarnya tadi udah disampaikan dari gambar yang Dokter Rai sampaikan. Kayak misalnya pekerjaan menurut kalian itu akan membuat push. Kalian tanya, ini sebenarnya passion saya nggak sih di sini? Jadi terkadang kayak misalnya nih, ada orang bekerja Yogi deh, kerja model. Akhirnya aku tanya, Gi sebenarnya kamu nyaman nggak dengan kamu jadi model? Ya, karena mungkin itu passionnya dia. Iya. Bahkan ada yang misalnya kayak saya atau misalnya orang lain lah kerja di kantoran. Iya. Karena memang tuntutan uang dia harus kerja di kantoran. Kalau Oke. enggak, mungkin pada saat itu dia nggak punya pendapatan lain gitu. Oke. Tapi sebenarnya passion dia nggak nyaman nggak dia melakukan itu. Itu harus dikembalikan lagi untuk ditanyain gitu. Nah itu yang tadi gambar Dokter Rai, panggilan hidup, passion atau misi ya. Jadi kalau misalnya seseorang udah benar-benar passionnya, mau kerja dimanapun, dia pasti akan nyaman kok. Iya. Mau itu di kantor, mau itu di modeling, mau itu di manapun, atau bahkan di sawah sekalipun. Kalau memang itu passionnya, dia akan nyaman. Mau Iya. itu di terik-terik matahari. Ya karena memang dia nyaman dengan itu. Nah, nanti untuk nyamannya jelasin sama yang buat bagan ya. Iya. Oke silakan Dokter Rai. Ya, ayah Dokter Rai yang suka bikin nyaman. Iya. Itu agak-agak serem ya Yogi. Nanti teman-teman bisa ikuti di Instagram dengan hashtag resep nyaman ya. Loh itu iya, postingan saya pasti ada hashtag resep nyaman. Nyaman ya Dok ya. Iya, kita harus bisa membedakan mana tantangan dengan musibah. Ya kan? Kalau yang tidak kita inginkan namanya musibah. Oke. Ya. Kalau yang tantangan memberikan kenikmatan. Tapi intinya keseimbangan. Tadi kan kita ngomong ya, 3 hal ya yang memberikan kebahagiaan. Jadi selain tantangan juga kenikmatan dan makna gitu. Nah, jadi kalau cuman satu aja, saya cuman bisanya kalau bahagia cuman karena kenikmatan aja. Ada tantangan nggak bisa ya. Kurang baik ya kan. Kita perlu berlatih mengisi ketiganya. Tapi kalau ini, nah, kalau tugas yang nggak kelar-kelar dan sebagainya itu jangan-jangan bukan tantangan. Bukan juga musibah. Kenikmatan sudah jelas bukan. Jangan-jangan jalan untuk kita mencari makna. Oh lumayan juga lah pandemi orang susah nyari kerjaan. Saya kerjaan banyak terus ya kan. Penghasilan masih ada. Nah barangkali kebahagiaannya bisa didapatkan dari makna gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi, kalau contohnya biar jelas nih, Budian bilang kalau saya me time-nya nyuci ya kan. Nah kalau nyuci dikasih ke saya itu bukan kebahagiaan tantangan. Mungkin saya lagi perlu mencari makna ya kan. Makna, oh ternyata asisten rumah tangga itu kerjaannya berat ya gitu loh. Jadi, jadi seperti itu ya. Itu contoh mudahnya seperti itu ya. Wah, terima kasih jawabannya. Mungkin mereka punya versi masing-masing juga ya untuk Iya. menjawabnya. Ah, Oke, nah berikutnya pertanyaan ketiga. Masih banyak ini, mereka Masih sangat antusias. Antusias ya. Ini saya Oke. ingin bertanya terkait dengan kekurangan dan kelebihan. Terkadang positive thinking membuat diri sendiri itu menjadi denial terhadap sesuatu. Padahal di satu sisi kita harus menerima kenyataan. Lalu bagaimana cara untuk membedakan kedua hal tersebut? Kayak gitu. Saya. Aha. Gini, wah pertanyaannya jadi enak dijawab ini. Oh, Ya. nyaman nggak, Dok? Gini, berpikir yang baik itu bukan soal positive thinking atau negative thinking. Cie. Jadi positive thinking, mana yang lebih bagus? Positive thinking apa negative thinking? Tergantung situasi. Oke. Sebenarnya saling melengkapi. Kalau boleh diandaikan adalah positive thinking itu kaki kanan, negative thinking itu kaki kiri. Coba situ kalau jalan kaki kanan terus, enak nggak? Pincang Nggak dong. enak. Aha. Makanya dalam hidup juga seperti itu. Oke. Kita harus bisa menempatkan, oh sekarang saya positive thinking, besok negative thinking. Kalau orang positive thinking, kita besok ditipu. Tiba-tiba ada yang SMS masuk, kamu menang ya kan. Iuran begini-begini, kirimkan uang. Wah ini luar biasa ya kan. Mudah-mudahan saya benar dan sebagainya kita kirim ya kan. Salah, jadi negative thinking juga perlu. Tapi kalau negative thinking terus, bisa juga bisa bikin maju. Jadi yang dibutuhkan adalah wise thinking ya kan. Oke. Jadi mempertahankan kedua
hal tersebut. Itu barangkali. Oke, jadi Ya. sebenarnya itu ya bisa menjawab ya. Sebenarnya positive thinking dan juga negative thinking itu baik-baik saja tergantung penempatan posisinya. Di mana kita harus berpikir yang baik dan juga bijak gitu ya. Saling melengkapi. Yes. Oke, ini Dian, pertanyaan khusus untuk Dokter Rai. Iya, nah tadi Dokter Rai sempat menyebutkan bahwa kita mesti bisa memaafkan diri sendiri, tapi tidak dengan mengulang kesalahan yang sama. Namun ada beberapa quote di Instagram ataupun materi dari aktivis yang menyebutkan bahwa proses healing itu sendiri perlu proses dan ada kalanya kita ada di posisi yang sama dengan kesalahan yang sama. Misalnya dalam kasus ODB, orang dengan bipolar, pasti ada fase atau episode depresi atau manik yang berulang. Bagaimana cara memadukan statement Dr. Rai tadi dan quote statement dari aktivis mental health di media sosial yang saya sering lihat di Instagram dalam menghadapi kejadian dan respon terhadap diri sendiri yang berulang. Ada mungkin dua perspektif gitu. Iya. Saya lagi bingung aja nih. Jangan-jangan sebenarnya perspektifnya sama sebetulnya. Kan kita aja yang merasa berbeda. Maaf itu bukan mesti atau keharusan ya. Tapi memaafkan tuh baik gitu untuk diri kita. Nggak ada dalam hidup itu harus ini, harus begitu, nggak ada. Ya kan? Ya, itu baik untuk dilakukan. Ya. Dan maaf itu ya memang butuh proses. Ya kan? Nggak bisa dengan tiba-tiba orang, udah kamu harus memaafkan sekarang itu selesai. Ya, nah mungkin bisa nih lebih jelas nih, boleh ditampilin ya slide khusus untuk memaafkan bagian terakhir deh. Habis tuh terus. Ya, nih memaafkan juga yang di depannya. Ada proses ya, nggak mesti bisa sekarang. Kalau kita belum bisa memaafkan, kita terima dulu, oh ternyata saya belum bisa memaafkannya, ya kan? Bahwa itu proses di mana seorang telah diperlakukan tidak baik, ya, memilih untuk melepaskan kebencian mereka dan memperlakukan pelaku kesalahan dengan belas kasih gitu sebenarnya. Tapi ya memang tidak otomatis langsung bisa demikian, ya kan? Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal itu. Berikutnya, seringkali gitu ya kita sulit membedakan. Oh saya udah memaafkan dok. Ternyata kita masih di sini nih. Misal kita ini lagi rekonsiliasi atau memperbaiki atau kembali ke hubungan. Belum tentu itu memaafkan. Saya udah baik-baikan, ngobrol ya kan, jalan. Belum tentu saya sudah memaafkan. Beda nih. Atau melupakan ketidakadilan, ya udahlah, ya kan. Saya lupain aja gitu ya. Atau membenarkan atau mewajarkan perilaku pelaku kejahatan, bukan itu sebenarnya. Memaafkan itu bukan ya sudah saya salah kamu deh yang benar, bukan seperti itu ya. Kemudian memberikan belas kasihan hukum kepada pelaku, bukan itu ya kan. Atau melepaskan namun ada keinginan balas dendam ya kan. Sering kan orang bikin quote gitu, ya udah saya maafkan biarlah kamu menerima ya kan hasil dari kejahatanmu. Quote tentang karma dimasukin, belum, itu bukan memaafkan gitu loh. Ya kan? Butuh waktu, butuh proses. Berikutnya yang dinamakan memaafkan ini ya sudah memutuskan mengatasi rasa sakit yang ditimbulkan orang lain. Jadi mengakui bahwa saat itu terjadi saya tersakiti ya, melepaskan marah, kebencian, malu dan emosi lain akibat ketidakadilan itu gitu ya, dan memperlakukan pelaku dengan welas asih, ya sudahlah ya kan. Yang saya benci adalah perilakunya bukan orangnya. Yang saya maafkan bukan orangnya, saya maafkan adalah perilakunya terhadap diri saya. Nah untuk menjawab yang terakhir ini jawabannya berikutnya. Nah 4 fase memaafkan gitu. Orang tuh merasa ya udah memaafkan itu harus bisa gitu di first step, nggak bisa. Ada fase-fase, ada proses yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah fase pengungkapan, kemudian berikutnya justru kita bahas gitu kan hal itu. Berikutnya ada lagi fase yang kedua adalah Oke. jadi Beli ada Komang, 4 next. fase gitu. Next, Beli Komang. Ada pengambilan keputusan gitu loh. Kamu lagi di fase mana gitu. Saya sedang berusaha memaafkan. Tapi jangan juga di fase 1 aja terus kita ulang-ulang aja, kita bahas aja kan.
mesti ada keputusan, ya kan? Kamu memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai apa itu memaafkan dan membuat keputusan untuk memilih atau menolak memaafkan itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, nextnya adalah fase kerja, memulai ya kan, menumbuhkan sudut pandang baru ya. Nah, perasaan positif terhadap pelaku dan dirimu sendiri. Oh, saya dengan bisa mengungkapkan bahwa saya tidak pantas diperlakukan seperti itu ya. Saya sudah melakukan tahap itu, tapi kemudian saya mau mengalihkan perhatian saya untuk hal-hal lain yang lebih berguna untuk diri saya. Nah, itu dari fase ketiga ya. Dan terakhir adalah next, fase pendalaman gitu. Ya kan? Jadi memang perlu fase-fase itu. Bukan langsung di langkah pertama ya udah saya maafin. Jangan-jangan itu bukan memaafkan. Itu sih barangkali. Saya pikir itu sebenarnya adalah perspektif yang sama saja. Nah, mungkin kita memandang gajah, saya mau lihat belalainya, mungkin orang lain mau lihat kakinya, orang lain lihat ekornya, tapi sebenarnya kita sedang memahami hal yang sama. Oke. Kalau memandang gajah jangan lupa juga lihat bokongnya Dok ya. Kenapa? Biar satu keseluruhan gitu kan, semuanya ada bagiannya kayak gitu. Untuk make sure ya itu gajah gitu ya. Taunya sapi kan nggak lucu ya. Benar juga ya. Benar. Iya, oke. Aduh, Oke. lanjut Yogi. Udah ya. Lanjut ya. Ada masih untuk Budian. Sebenarnya ada lagi 3 pertanyaan. Ini mungkin bisa terkhusus dulu ya untuk Budian ya. Tadi sempat dikatakan juga mengenai self talk. Saya pribadi itu sering melakukan self talk terutama dalam hal pekerjaan untuk sekedar mengingatkan atau juga mengapresiasi diri sendiri terhadap pekerjaan saya. Apakah kalau keseharian keseringan bilang self talk itu bisa berdampak buruk bagi diri sendiri gitu? Oke. Mesti dijawab ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada hal yang salah ya untuk Iya. melakukan self talk, karena semakin kita sering bicara sama diri kita sendiri, itu adalah salah satu cara kita untuk memberikan reward sebenarnya dan cara kita mengenali diri kita. Jadi nggak ada salahnya sih. Bahkan kalau misalnya itu ternyata sudah dibiasakan dilakukan saat dalam pekerjaan, ketika misalnya dikasih kerjaan banyak gitu ya, berarti aku masih dibutuhin ya gitu. Itu kan balik ke makna ya tadi ya gitu. Artinya terus udah gitu misalnya dalam waktu rentang tertentu, aduh ternyata aku harus lembur karena ada kerjaan banyak. Oke, nggak apa-apa. Artinya mungkin saat ini kamu masih bersyukur ya. Kamu bekerja berarti ya, karena kamu lembur. Oh berarti aku masih kerja. Artinya itu salah satu cara untuk memberikan reward dan membuat nyaman diri kita untuk melakukan sesuatu hal yang kita sedang lakukan. Jadi nggak ada larangan mau sampai kapan, enggak. Selama kamu nyaman melakukan hal itu, do it. Nggak ada salahnya. Oke, ya udah ngomong aja. Aku cantik hari ini, gitu ya. Aku luar biasa hari ini, gitu. Dengan porsi tertentu ya Yogi. Iya, bener-bener. Porsi tertentu kayaknya Yogi berlebihan. Porsinya. Itu berlebihan ya. Iya. Ingat Gi, self talk itu dilakukan sendiri Gi, bukan di rame-rame. Jangan rame-rame. Ya, itu Namanya kuncinya. condition ya. Iya, kuncinya. Namanya juga staff ya, Ya, sendiri kamu ya. sepertinya sudah sangat nyaman ya sama dokter Rai ya. Makanya kamu gitu. Gi, saya cuma mengingatkan, saya sudah menikah ya. Ya dong, saya juga mengingatkan, saya udah ingat. Oke. Udah seru banget nih ya ngobrolnya sama mereka berdua. Benar. Sekarang kita mau fokuskan nih Yogi. Ada yang bertanya, kira-kira untuk menulis kelebihan dan kekurangan nih untuk Budian dan Dokter Rai, bisa nggak itu diterapkan untuk anak-anak? Tentu aja bisa. Ya kayak misalnya nih, kita tinggal, kalau anak-anak kan biasa kita tanya ya tanya misalnya, dia menurut kamu sukanya apa? Itu hal yang paling mudah karena biasanya guru-guru ya nanya, kalian kalau udah besar mau jadi apa gitu? Kalian mau melakukan apa hari ini? Jadi itu ada pertanyaan sebenarnya simple, tapi itu salah satu cara untuk anak-anak itu berusaha mengingat, aku pengen jadi apa ya? Bahkan anak saya sendiri kita tanya, dia kamu jadi apa? Aku pengen jadi seperti bunda. Terus aku bilang, Wah, Oke. itu pasti lagi minta bekal itu anaknya. Pasti. Hebat loh anaknya bisa berpikir. padahal emaknya lembur ya tiap hari gitu ya, Sabtu Minggu kadang nggak di rumah gitu ya. Oh dia mau jadi kayak saya, berarti besok nanti Sabtu Minggu kadang nggak di rumah gitu ya. Jadi emaknya juga mikirnya begitu. Jadi
sebenarnya untuk anak-anak wajar-wajar aja dan bisa dilakukan mau usia berapa. Asal kita menggunakan bahasa yang mereka ngerti. Oke. Itu penting untuk bahasa. Jadi sederhanakanlah instruksi kita kepada anak-anak beda dengan saat kita ngomong sama diri kita sendiri. Oke. Ayo, Dokter Ai. Instruksi yang sederhana ya. Betul. Bisa, ya jawaban saya sama ya, bisa buat anak-anak. Contoh yang paling gampang aja sebenarnya untuk mengetahui anak yang sehat dan enggak itu cuma ditanya. Coba kalau kamu kenalan sama anak baru, kamu pengen dikenal dengan apa sih? Nah, sebutkan 3 kata sifat yang mewakili dirimu gitu. Kalau udah jawabannya yang jelek-jelek, aku malas, aku bodoh, aku nakal gitu, berarti ada sesuatu nih. Ya kan? Ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Tapi kalau dia jawabannya, aku orangnya rajin, ramah sih, tapi kadang-kadang malas gitu kan, banyakkan positifnya. Berarti itu citra dirinya bagus, ya kan? Dan sebagainya. Atau perlu dielaborate lagi, ya kan? Ada yang kadang-kadang itu, aku orangnya nakal, maksud kamu nakal tuh gimana? Ya kan? Aku selalu ngerjain sesuatu. Oh berarti kamu aktif ya? Oke. Diganti Berarti kamu bahasanya. aktif Pujian ya. ya, dikasih Berarti pujian. kamu aktif. Cuman aktifnya di saat-saat yang diperlukan apa enggak? Oke, berarti kamu bukan nakal, tapi aktif, tinggal perlu diarahkan di waktunya saja. Oke. Nah, itu membangun citra diri seorang anak itu sih kayaknya. Itu ya, semoga menjawab pertanyaannya ya. Betul. Jadi sejak kapan aja bisa, selama masih bisa diajak komunikasi si anak tersebut gitu ya. Bayi aja boleh kok. Kita ngasih reward sama bayi ya. Misalnya saat ini mama, ih adik hebat, ayo coba ngomong mama gitu. Dia akan terstimulus loh untuk mengulang lagi dan mengulang lagi. Itu salah satu sebenarnya cara kita untuk bonding attachment sama anak. Oke. Aku kira reward anak bayi, mama, wah bisa bilang mama saya beliin mobil gitu, enggak ya. Oh senang banget jadi anaknya Yogi ya. Terus yang make ibunya, itu mah sama juga Itu kebalik ya bohong. rewardnya. Pertanyaan terakhir deh nih ya. Betul, terakhir. Yes. Ini saya Maranata dari Blitar. Ini bagaimana sih cara mengajarkan self love pada anak perempuan usia 8 tahun? Ini lebih spesifik dengan latar belakang. Dia itu yatim sejak umur 1 tahun. Sekarang sering berkata bosan hidup dan ingin itu dok. Itu bagaimana? Oh itu buat aku nih. Iya buat Oke. dokter sama Bu Dia nanti Ya. ditambahkan. Jadi juga. 8 tahun Iya. wanita ya. Jadi ini Iya, dari menurut saya sebuah kasus khusus ya. Mestinya ya. Biasanya usia anak 8 tahun itu belum mampu ya mengatakan hal-hal semacam ini. Ya pikirannya masih berpikir konkret ya. Ini kok udah mulai abstrak. Nah, jangan-jangan dia belajar dari orang-orang sekitarnya nih. Pertanyaannya adalah apakah kita yang mengajarkan hal seperti itu? Atau dia belajar meneladani? Mungkin kita nggak ngomongin ya, tetapi kita mencontohkan hal itu, gitu loh. Itu pertanyaan pada diri kita sendiri. Nah, lebih baik kalau anak wanita umur 8 tahun sudah cukup sering mengatakan ya kata-kata seperti ini. Pertama adalah kita elaborasi yang kamu maksud dengan mengakhiri hidup tuh bagaimana, ya kan? Apa sih yang menyebabkan begitu? Jangan panik dulu ya kan. Jangan langsung itu dosa gitu. Apalagi anak umur 8 tahun. Dia belum bisa berpikir abstrak seperti itu. Jadi dielaborasi, kita tanya, kita cerita, kamu tahu dari mana? Kamu baca dari mana? Kamu lihat dari siapa, ya kan? Contohnya siapa dan sebagainya. Nah, ketika dia mampu menjelaskan tentang hal itu dan ternyata memang dia ada keinginan yang besar untuk mengakhiri hidup, itu segera mencari bantuan profesional kesehatan mental, bisa psikiater, bisa psikolog, bisa kemudian perawat jiwa. Jadi hal ini membutuhkan treatment khusus ya. Bukan hanya, saya yakin intervensinya bukan hanya pada anak ini saja, tapi biasanya satu keluarga begitu. Ya itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Dian ada Iya. menambahkan. Jadi sebenarnya ada pemicunya ya dok ya. Ya. Oke, boleh Bu Dian. Iya sama sebenarnya sama Dokter Rai. Ya nggak ada asap, nggak ada api kalau nggak ada asap kalau nggak ada api. Artinya jadi anak usia 8 tahun itu kan proses merekamnya sangat tinggi. Bisa jadi harus dievaluasi juga gitu loh. Kok dia tiba-tiba bisa mengatakan hal itu, dia dapat dari mana? Apakah dia dengar, dia lihat, entah itu kan sekarang medsos banyak ya. Entah itu dari TikTok kah atau dari mana, kita perlu evaluasi.
terkait yang dia sampaikan. Sebenarnya definisi yang dia sampaikan itu menurut dia apa, yang seperti apa, itu perlu divalidasi. Terus yang kedua, kalau memang ternyata bisa jadi mungkin ada pengalaman entah itu trauma dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu, ya itu perlu diklarifikasi. Nah kalau seandainya dari keluarga sendiri sudah tidak mampu, benar, nggak ada salahnya kita pergi ke pelayanan kesehatan terdekat. Artinya bukan kita akhirnya kan anak itu sebagai seseorang yang sakit, tapi kita menaik kelaskan anak itu supaya dia mendapatkan pertolongan lebih cepat. Dibandingkan kita biarkan dan akhirnya kejadian yang tidak kita inginkan itu akhirnya bisa terjadi. Itu kita ibaratnya kita memasa bodohkan sesuatu hal yang di depan mata sudah tahu perlu ada pertolongan, akan lebih baik lakukan untuk pelayanan kesehatan terdekat. Itu yang paling penting. Iya, semoga terjawab ya itu ya untuk pertanyaannya ya. Sebenarnya lihat dulu nih pemicunya apa, di lingkungan sekitarnya apa. Karena biasanya kalau anak, aku baru tahu loh kalau anak umur tahun itu pemikiran abstrak itu namanya pemikiran abstrak ya. Betul. Jadi belum bisa dilakukan oleh anak umur 8 tahun kayak gitu ya. Iya. Oke, dapat ya kesimpulan semuanya dan juga semua pertanyaan juga udah dijawab. Teman-teman di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya cukupkan nih. Pas ya. Narasumbernya lebih senang ya. Iya, habis ini kita masih ada performance. Iya, ada ya. performance, Kita bener bantu banget. dulu ya dari tim Arusaji. Mohon untuk bersiap-siap karena performance-nya akan segera dimulai. Oke. Nah, untuk mengakhiri mungkin sesi talk Iya. show, mungkin Dr. Rai sama Nurse Dian, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Mungkin Closing betul, Ya. closing statement. Ya, kadangkala memang ada hal-hal sulit yang belum kita mampu, tapi itulah tugas kita ya untuk setiap waktu menambah ya kemampuan baru. Barangkali kemarin kita belum mampu menjadi teman baik untuk diri kita sendiri, mungkin sekarang waktunya kita bisa menjadi teman baik untuk diri kita sendiri. Itu barangkali. Oke. Ini dokter Rai ini kadang-kadang aku tuh suka bingung gitu loh Kak Dian. Kak Dwika ya. Di satu sisi ini dokter Rai yang serius atau dokter Rai yang bercanda gitu ya. Menurut kamu Ini gimana? dari tadi saya serius. Oh udah. Saya dari tadi serius. Ya. Ini masalahnya nih. Dari sejak awal tadi saya serius. Oke. Berarti Anda aja menanggapi salah. Oke. Ya. Dia terlalu menikmati suasana Dr. Rai. Ya. Sangat nyaman ya di Dan samping. sangat nyaman. Baiklah kalau gitu kemudian mau. Apa ya, saya tidak menyiapkan closing statement sih. Aha. Mungkin saya ingin mengingatkan aja kepada teman-teman gitu bahwa untuk menjadi teman baik bagi diri sendiri itu nggak ada salahnya kapanpun saat teman-teman siap lakukan itu. Tapi paling tidak teman-teman harus sadari bahwa dalam satu fase kehidupan, kehidupan kita tuh nggak selamanya itu mulus-mulus aja. Iya. Bahkan jalanan yang sudah diaspal aja masih suatu waktu ketika dia akan timbul bolong-bolong dan sebagainya. Jadi ya fase kehidupan ya begitu. Jadi kadang kalau misalnya saat kita turun, oke, nikmatin, maknai bahwa oh pada saat itu saya masih hidup, saya masih dikasih rasa sedih. Iya. Dan ketika teman-teman melakukan kegiatan dan merasa senang, syukurin, oh ternyata saya masih bisa merasakan rasa senang. Seperti ibaratnya lidah, ada rasa asin, pahit, dan manis, ya itulah hidup kita. Wah, keren sekali. Diibaratkan lidah ternyata. Lidah ya. Iya. Tapi kalau aku mengibaratkan lidah, bersilat dia. Oke, Terima kasih Dr. banyak Rai Dr. dan Rai Ibu dan Dian. Bu Dian. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman di Zoom yang sudah menyimak materi hari ini, udah mendengarkan ngobrol-ngobrol santai kita di talk show dalam rangka memperingati hari ulang tahun Yayasan Teman Baik Nusantara yang kedua. Oke, dan ini ada penyerahan plakat nggak sih? Oh iya, Iya, benar ya sih? panitia bagaimana ini? Ada, ya, Ada kan ya? penyerahan mikober ya. Penyerahan Terus terang Ada saya ya, butuhnya mikobernya bukan plakatnya. Oke, Kalau lapar, silakan panitia. oke saya undang oleh berdiri dulu bersama dengan Silakan berdiri dulu. ada Depi untuk menyerahkan sedikit kenang-kenangan
kenang-kenangan kepada kedua narasumber kami. Silakan Depi boleh bergabung bersama dengan kami. Oke. Ini kalian tengah kursi. Cek, lebih enak suaranya ternyata. Oke, oh iya sama Kak Ardan juga. Wah. Oke, siapa dulu Nurse Budian? Silakan. Terima kasih Budian atas Foto. waktu dan juga talk show-nya hari Talkshow-nya ini. kali ini ya, bisa foto bersama terlebih dahulu. Oke. 3 ada cukup. Selanjutnya adalah Dr. Rai. Silakan Dokter Rai, terima kasih Dokter Rai. Ini ke depan, udah aman di situ sekarang. 1, 2, 3. Oke, Terima sekarang foto kasih. bersama Oh boleh. iya foto bersama Foto silakan. bersama Kak Ardan dan juga Depi dan juga MC. Silakan Kak Dwika. Ikut aja ya. Ikut dong ya nyempil ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Dipersilakan.